Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-10 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran 16 ayat 2 hingga ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersungut-sungut itulah salah satu sifat Israel selama perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun itu. Dan kita tahu bersungut-sungut itu adalah sikap yang memprotes atau menyalahkan pihak lain. Dan sebenarnya bersungut-sungut itu adalah sifat umum manusia akibat dosa. Orang-orang yang bersungut-sungut itu sedikit saja ada masalah, dia akan langsung kecewa lalu bersungut-sungut. Itulah tipe orang yang sulit berpikir positif. Itulah tipe orang yang sulit proaktif, yang sulit mencari jalan keluar. Tetapi orang-orang seperti ini lebih mudah menyalahkan orang lain ketimbang mengintrospeksi atau menilai diri sendiri. Karena itulah Paulus mengatakan jangan pernah meniru sifat Israel yang suka bersungut-sungut ini. 1 Korintus 10 ayat 10 dan Filipi 2 ayat 14, juga Yakobus 5 ayat 9. Di perikop ini saudaraku, Israel bersungut-sungut. Padahal mereka baru 45 hari keluar dari Mesir. Dan sungut-sungut mereka adalah soal makanan. Hanya karena makanan, maka mereka menuduh dengan sangat berlebihan. Mereka katakan hanya karena mereka sudah lebih dari sebulan tidak makan daging, mereka sudah menuduh Tuhan sengaja mau membunuh mereka. Ayat 3b. Inilah dosa ketidakpercayaan yang luar biasa. Karena bila Tuhan ingin membunuh mereka, itu sangat mudah bagi Tuhan. Hanya dengan membiarkan mereka terus di tepi Laut Merah itu, mereka sudah akan habis dibinasakan oleh pasukan Firaun, bukan?
Padahal mata kepala mereka sendiri yang melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dengan membelah laut itu sehingga mereka bisa menyeberang. Bukankah itu sebuah keajaiban yang tidak pernah dialami oleh siapapun? Tetapi hanya karena masalah sepele, hanya soal tidak makan, mereka sudah melupakan itu, lalu menuduh Tuhan ingin membunuh mereka. Kelewat batas, saudaraku. Dan banyak orang seperti itu. Hanya karena sedikit kesalahan dari seseorang, maka semua perbuatan baik dari orang itu langsung dilupakan. Kepada Tuhan juga banyak orang bersikap seperti itu. Hanya karena menghadapi sedikit masalah atau penderitaan, atau mungkin sakit penyakit, atau mungkin rugi, atau mungkin gagal, tetapi dia sudah langsung menuduh, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tertidur, Tuhan itu tidak peduli lagi dengan saya, dan lain-lain dan lain-lain. Lalu dia kecewa, lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa, karena dirasanya tidak ada lagi gunanya. Padahal saudaraku, sebelum dan di samping masalah atau di samping penderitaan tersebut, bukankah jauh lebih banyak lagi berkat-berkat lain yang sudah kita terima? Kan Tuhan masih memberikan mataharinya untuk menerangi kita. Kan Tuhan masih memberikan oksigen, masih memberikan nitrogen untuk kita hirup sehingga kita bisa hidup yang harganya sangat mahal. Tetapi Tuhan memberikan itu gratis setiap saat, bukan? Bukankah Tuhan masih memberi kita tanah dari bumi ini untuk kita diami dan diberikan kekuatan kepada tanah itu supaya menumbuhkan tanam-tanaman yang menjadi makanan kita? Tetapi sangat sering, saudaraku, berkat yang tidak terhitung itu menjadi tertutup, menjadi hilang, menjadi dilupakan karena sedikit masalah yang kita hadapi. Mengapa bisa begitu, saudaraku? Itu terjadi karena mata iman kita tidak lagi melihat dengan jelas semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, bila kita menghadapi masalah atau kita menderita, atau bila kita mengalami sesuatu kekurangan dalam hidup ini, sikap yang terbaik supaya jangan terjadi seperti yang tadi, sikap kita yang terbaik adalah mari hitunglah berkat Tuhan yang lain yang tersisa selain atau dikurangi dengan kekurangan atau masalah yang kita hadapi tersebut. Bila seperti itu, saudaraku, kita tidak akan pernah bersungut-sungut atau kecewa, tetapi kita akan selalu mengucap syukur, akan mampu bersuka cita walau menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan sekalipun, karena kita menghitung ternyata yang tersisa itu jauh lebih besar, lebih hebat dari apa yang terbuang, yang pergi itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah Israel bersungut-sungut, Tuhan pun memberi mereka makanan, yaitu manna dan burung puyuh. Itulah yang menjadi makanan mereka setiap hari selama 40 tahun. Dengan pemberian makanan tersebut, Tuhan mau memperkenalkan dirinya lebih terang benderang kepada Israel. Siapakah Allah? Sehingga Israel mau semakin percaya kepada Allah. Allah menyatakan dirinya pertama dengan memberikan manna itu sebagai makanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan mau menyatakan kepada mereka bahwa Tuhanlah penyelamat mereka, pembebas mereka, ayat 6. Bukan Musa, bukan Harun. Karena bila Musa yang membebaskan mereka, tidak mungkinlah Musa bisa memberi mereka makan selama 40 tahun tanpa bekerja. Karena itu manna adalah dari Tuhan.
Dan manna itu adalah mujizat untuk menyatakan bahwa Tuhanlah pembebas mereka. Yang kedua di ayat 12 Tuhan menyatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Artinya, bila Tuhan memberi mereka manna dan burung puyuh itu secara beraturan, Tuhan mau menyatakan kepada Israel dan juga kepada kita hari ini, bahwa Tuhanlah pemilik dan penguasa segala sesuatu, sehingga Dia bisa menyuruh apa saja dari ciptaannya itu untuk memberi makan umatnya. Tuhan mampu menyuruh batu, gunung batu untuk mengeluarkan air sehingga umatnya itu bisa minum. Tuhanlah yang menyuruh menyingkirkan seluruh ular berbisa, kalajengking yang banyak sekali ada dalam perjalanan mereka. Tetapi Tuhan mengusirnya itu agar tidak mematuk umat itu. Tuhanlah yang memanggil angin untuk membelah laut teberau itu. Mengapa bisa? Karena karena semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya tunduk kepada Tuhan karena Tuhanlah pencipta dan pemilik mereka. Itulah yang harus diimani oleh Israel, dan itulah yang harus kita imani juga pada hari ini. Dan yang ketiga, saudaraku, dengan memberi mereka manna dan burung puyuh, Tuhan mau meyakinkan mereka dan meyakinkan kita hari ini bahwa Tuhanlah pemelihara hidup yang menjamin kebutuhan jasmani dan kebutuhan jasmani mereka dan kita. Ayat 12. Seharusnya Israel tidak perlu ragu sedikit pun tentang itu. Karena mereka hanya tinggal memunguti manna saja yang datang di depan kemah mereka setiap pagi tanpa perlu bekerja. Mereka tidak pernah kekurangan makanan selama 40 tahun. Wah, luar biasa enaknya, bukan? Karena itulah seharusnya mereka harus mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, seperti kata pemazmur di Mazmur 23 dan Mazmur 104 ayat 14 itu. Karena itu saudaraku, yang perlu mereka dan kita lakukan hanyalah percayalah pada perkataan Tuhan. Karena seperti dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3, Matius 4 ayat 4. Mari, imanilah itu. Bila kita percaya akan apa yang Tuhan katakan, maka Dia akan menjamin semua kebutuhan kita. Hidup kita akan terjamin di dalam Tuhan. Dan karena itulah Tuhan Yesus melarang, jangan khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 25, Filipi 4 ayat 6. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itulah jaminan bahwa Tuhan menjamin semua kebutuhan kita. Bahkan hari ini, bukan hanya manna dan burung puyuh seperti yang kita dengar di khotbah ini. Bukan hanya itu saja yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi seperti yang sudah kita dengar di epistel tadi, bukan hanya makanan jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setelah kita memakan roti jasmani itu, ya kita akan tetap mati juga. Tetapi Tuhan telah menyediakan bagi kita roti hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, yang mau memakan tubuh, yang mau meminum darah Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan mati, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 51 dan 54 itu. Karena itulah Tuhan Yesus mengajak kita, mari saudaraku, carilah makanan jasmanimu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, carilah roti kekal itu.
Jangan habiskan waktumu bersungut-sungut hanya untuk makanan jasmani yang fana ini. Tetapi mari percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada firman-Nya yang pasti memberi kita hidup yang kekal itu. Dan berikutnya saudaraku, dari peristiwa ini nyatalah bagi kita bahwa Tuhan mendengarkan semua sungut-sungut kita. Itu bisa kita baca di Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 79 ayat 11 dan Mazmur 102 ayat 21. Karena itu bila hati kita mulai gelisah, bila hati kita mulai mengeluh, ingatlah Tuhan mendengarkannya. Itu dikatakan di buku NDHKBP nomor 286 ayat 1. Dan kita sering menyampaikan keluhan kita kepada atasan, kepada orang tua, kepada penguasa. Tetapi itu sering tidak didengarkan, bukan? Tetapi kalau ini Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan peduli akan itu dan Tuhan akan bertindak menyelesaikan keluhan kita itu. Buku ND kita nomor 283 ayat 2. Karena itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir akan apapun, tetapi sampaikanlah semua keluhanmu melalui doamu. Yang terakhir sekarang, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa berkat adalah tanggung jawab. Berkat Tuhan adalah tanggung jawab. Artinya, bila Tuhan memberi Israel manna dan burung puyuh, dengan itu Tuhan mau menguji mereka. Karena di ayat 4b Tuhan mengatakan, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Itu berarti setiap pemberian Allah yang kita terima, itu menuntut ketaatan kita terhadap segala perintahnya. Bila kita sudah menerima berkat Tuhan, maka kita bertanggung jawab untuk menaati semua perintah Allah. Karena itulah berkat Tuhan adalah ujian bagi kita. Apakah dengan berkat tersebut kita semakin taat menuruti hukum Tuhan atau tidak? Bila tidak, Tuhan akan menghukum kita. Itulah yang patut menjadi renungan bagi kita. Semakin hari, semakin banyak orang yang menerima berkat melimpah dari Tuhan, tetapi menggunakan berkat melimpah itu untuk membelakangi Tuhan, untuk menghina Tuhan, untuk menghina sesamanya, dan lain-lain, dan lain-lain. Ingat, Tuhan akan menghukum kita bila kita menggunakan berkat itu dengan tidak bertanggung jawab. Karena itulah kita diingatkan agar jangan serakah, jangan mengambil lebih dari yang sepatutnya. Amsal 30 ayat 15, Efesus 5 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 5. Keserakahan itu sering menghancurkan hidup kita. Keserakahan juga bisa membunuh orang lain. Karena dengan keserakahan kita mengambil hak-hak orang lain sehingga mereka menjadi mati. Tetapi Tuhan justru meminta kita agar dengan segala berkat yang kita terima, kita mau saling memberi sehingga ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13. Ingatlah, keserakahan juga menghancurkan masa depan manusia. Bila kita merusak alam semesta, mengurasnya habis-habisan demi keuntungan untuk memenuhi keserakahan kita, maka bumi yang akan kita wariskan ke generasi berikutnya adalah bumi yang sudah hancur lebur. Dengan demikian kita bukanlah penerima berkat yang bertanggung jawab. Karena itu saudaraku, bila Tuhan sudah memberi kita makanan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya, janganlah itu membuat kita menjadi serakah. Tetapi justru harus membuat kita semakin taat melakukan perintah Tuhan. Semakin banyak berkat, kita harus semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengaku bahwa Engkaulah yang memberikan roti kehidupan bagi kami. Bukan hanya untuk kebutuhan jasmani kami, tetapi Tuhan telah sediakan roti kekal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah dengan firman-Mu yang telah kami dengar, kami semakin giat bukan hanya untuk mencari roti jasmani saja, tetapi terutama mencari roti hidup kekal dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan terus menaati firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkaulah gembala kami yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami dengan memberkati seluruh pekerjaan, seluruh usaha kami. Kami juga percaya Engkau Allah yang maha baik akan menyembuhkan, akan memberi kami kekuatan menghadapi semua sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami memohon juga berkatilah anak cucu kami, sehingga mereka tetap menjadi orang yang setia dan taat pada Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkatilah para hamba-Mu dan semua pelayanan mereka, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat melalui pelayanan mereka. Berilah hamba-hamba-Mu hikmat-Mu, sehingga mereka semakin kreatif dalam pelayanan di tengah zaman yang semakin maju ini. Terutama para hamba-Mu yang akan mulai menginjili di benua Afrika. Biarlah pemberitaan Injil membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa yang maha baik, berkatilah bangsa kami agar tetap bersatu, terutama dalam proses pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Turutlah Tuhan campur tangan dalam proses peralihan kepemimpinan bangsa ini, agar semuanya berjalan dalam damai. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Tuhan semesta alam, Allah yang agung dan mulia, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.